Sadar kan kalau permasalahan Boruto di sini identik dengan yang dialami Naruto kala itu, di mana dalam kondisi tertentu tubuh mereka diambil alih oleh makhluk luar yang amat kuat. Menjadi hal yang bagus jika pengambil alihan dilanjuti dengan tindakan baik, seperti ketika lagi melawan musuh, sang prasuk alias pengambil alih di sini membantu melawannya, meminjamkan kekuatan mereka, di mana itu beberapa kali terjadi. Tapi kalau yang terjadi juga adalah mereka justru mengobrak-abrik, menyakiti orang tak bersalah, apalagi menyakiti kawan atau keluarga sang subjek yang dirasuk di sini. Itu kan yang jadi masalah. Tapi lu sadar nggak kondisi Boruto di sini lebih mengancam daripada Naruto saat itu? Sesimpel pengambil alihan di sini dilakukan oleh dewa. Kita ngomongin sumbernya dulu aja ya, pemicunya. Pemicu Naruto untuk kumat saat itu adalah emosi, terlebih emosi marah. Ya lo tau lah, kawan-kawannya disinggung, diancam, disakiti, itu hal-hal yang bikin Naruto panas banget. Pemicu Boruto untuk kumat sama kayak bapaknya, emosi juga. Tapi lebih cenderung ketika dirinya sekarat. Maksudnya, gini-gini, ingat tujuan Momoshiki adalah menjadikan Boruto sebagai vessel untuk dia tempati. Dia nggak mau Boruto sekarat apalagi mati ya karena nanti rencananya gagal dong. Dan yang gue perhatikan setelah melihat dua pengambil alihan yang telah Momoshiki lakukan, dua-duanya terjadi ketika Boruto pingsan dan sekarat. Ya jadi nyambung kan dengan tujuan Momoshiki itu. Tapi dari situ gue jadi curiga kalau pengambil alihan yang dilakukan Momoshiki ke Boruto itu lebih mudah daripada Kyuubi ke Naruto kala itu. Semudah apa? Semudah memencet tombol on dan off. Dan mekanisme inilah yang berbahaya banget. Dulu masih butuh beberapa detik, beberapa menit untuk sampai akhirnya Kyuubi berhasil mengambil alih tubuh Naruto. Dimana sepanjang itu Naruto masih mampu untuk melawan dan menahannya. Menjelang Naruto mau kumat juga ada indikasinya. Auranya nggak enak, ada cakra negatif yang bisa dirasain, meraung-raung. Jadi orang-orang di sekitarnya bisa terlebih dahulu mengambil posisi bertahan atau cari perlindungan dulu lah. Tapi tidak di kasus Boruto, nggak ada tuh aura-aura nggak enak, cakra-cakra negatif atau tanda-tanda apapun yang bisa dilihat atau rasakan. Mungkin karena ekstraksi karma Momoshiki yang juga udah mencapai 80% dalam merenggut tubuh Boruto, jadi seolah mereka emang udah sebegitu berfusinya, atau itu memang kemampuan menyelundup dari kekuatan karma. Pokoknya indikasinya nggak ada lah, tanda-tandanya, transisinya nggak ada, jadi orang-orang di sekitarnya nggak punya waktu untuk setidaknya dan yang terpenting melindungi diri mereka. Alhasil muncullah korban, yaitu Sasuke. Diem-diem tiba-tiba mata ditusuk. Terjadi juga kepada Boro, walau dia musuh. Tapi maksud gue di sini bukti korbannya tuh ada. Dan ini semua terjadi dengan sangat cepat. Itulah kenapa tadi gue katakan pengambil alihan Momoshiki ke Boruto itu semudah memencet tombol on dan off. Karena emang seefisien itu, sesaklar itu. Gue katakan lagi, pengambil alihan di sini dilakukan oleh dewa, yang bukan hanya dari segi kekuatan lebih besar, tapi juga akalnya. Kurama saat itu seakan hanyalah seekor hewan liar aja yang kalau lagi kumat cuma bisa menyerang siapapun yang ada di sekitarnya. Tapi kalau Momoshiki, sesosok dewa di sini, dia bisa milah siapa nih yang harus gue prioritasin untuk dibunuh, siapa yang harus gue serang, bahkan sespesifik bagian mananya yang harus gue serang. Kayak waktu itu Sasuke diincar mata Rinnegan-nya. Atas ini semua, lu kebayang gak sih seberapa besar potensi dari mekanisme on-off ini? Seberapa besar peluang dan kemudahan Momoshiki untuk menyakiti atau membunuh orang-orang di sekitar Boruto? Tapi balik lagi, ekstraksi karma Boruto juga udah di pause dan akhir-akhir ini belum ada tanda-tanda kemunculan Momoshiki lagi. Tentu yang gue katakan dari tadi juga hanya merupakan potensi dari kemungkinan terburuk yang bisa terjadi aja. Seperti di video sebelumnya, gue di sini tidak untuk menyatakan kalau pasti Boruto yang jahat. Tapi kok terkesannya kayak gue menyatakannya ya. Ya, ngomongin hubungan bapak dan anak ini jadi ngingetin gue dengan satu peribahasa, yaitu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Habis itu biasanya suka ada yang plesetin dengan, tapi kalau pohonnya deket sungai gimana?